Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas 3 Abdurrahman bin Auf. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran fikih bab 2 dengan judul Salat Jamak dan Qashar, ya. Setelah kemarin kita belajar tentang salat sunnah muakkad dan goir muakkad. Kita sudah tahu macam-macam salat sunnah muakkad dan macam-macam salat sunnah goir muakkad. Sekarang kita masuk kepada bab 2. Bisa dibuka halaman 20. Salat jamak, ya. Salat jamak. Silakan dibuka halaman 20-nya dan disimak, ya. Simak karena nanti ada beberapa pertanyaan dan jangan sampai dilewatin. Videonya jangan sampai dilewatin karena ini mengganti tatap muka kita, ya. Jadi daring itu nggak hanya diberikan tugas, tapi juga diberikan materi. Jadi menghandle ketika kita tatap muka. Kalau kita tatap muka kita ada materi. Jadi daring pun seperti itu. Oke. Lanjut, kita masuk ke halaman 20, salat jamak. Yang A1, pengertian jamak dan dalilnya. Jamak itu artinya kumpul atau gabung. Silahkan digarisbawahi, ya. Jadi salat jamak adalah dua salat fardu. Perhatikan sekali lagi. Jadi salat jamak adalah dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada salat-salat yang telah ditentukan. Tuh. Paham? Itu pengertian jamak menurut istilah, ya. Kalau tadi menurut bahasa artinya kumpul atau gabung. Menurut istilah, salat jamak adalah dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada salat yang telah ditentukan. Tuh. Salat yang seperti ini hukumnya mubah atau boleh. Jadi boleh-boleh saja bagi yang memenuhi syarat-syarat salat Jumat. Nah, jadi salat jamak maksudnya. Nah, jadi salat jamak ini ada syarat-syaratnya nanti di depan, ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas syarat-syarat salat jamak. Salat jamak adalah mengumpulkan dua salat dan mengerjakannya dalam satu waktu. Tuh. Itu boleh juga pengertian salat jamak. Yang di atas juga tadi boleh, ya. Baik dalam waktu salat pertama maupun pada waktu salat kedua. Contohnya bagaimana? Contoh menjamak antara salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asarnya. Ya, jadi contohnya kita menjamak nih, mau menjamak salat zuhur dengan asar. Nah, kita melaksanakannya di salat zuhur atau melaksanakannya di waktu salat asar. Terserah, tergantung keadaannya nanti. Hukum salat jamak ini boleh bagi orang yang dalam keadaan darurat. Hal ini didasarkan pada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan dalam hadis dari Mu'adz. Nah, ini bahasa Arabnya kita tidak usah baca karena terlalu panjang, ya. Langsung kita kepada artinya aja lanjut. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, lihat, ingat ya, dalam perang Tabuk, apabila matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabung zuhur dan asar. Tetapi apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau terakhirkan zuhur hingga tiba waktu asar. Begitu pula dengan maghrib, apabila matahari terbenam sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabung maghrib dan isya. Tetapi apabila beliau berangkat sebelum matahari terbenam, maka beliau terakhirkan maghrib hingga datang waktu isya dan menjamak keduanya. Maksudnya begini.
Apabila nih kita yang masuk yang maghrib aja ya. Nih, lihat. Begitu pula dengan maghrib. Apabila matahari terbenam sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabung maghrib dan sholat dan isya. Nah, jadi setelah masuk sholat maghrib, jadi sebelum berangkat beliau sholat dulu. Sholat maghrib dulu dan digabung dengan sholat isya. Nih, jadi karena waktu maghrib sudah masuk, jadi sebelum beliau berangkat, beliau menyempatkan waktu untuk sholat dulu. Akan tetapi sholatnya dijamak dengan sholat maghrib dulu, setelah itu sholat isya digabungkan di waktu maghrib. Jadi sholat isya ditarik kepada waktu maghrib. Nah, akan tetapi apabila beliau berangkat sebelum matahari terbenam, jadi sebelum misalkan waktu maghrib belum masuk nih, waktu maghrib belum masuk, akan tetapi beliau berangkat, maka nanti sholat maghribnya diganti dengan dijamak dengan waktu isya, dengan isya. Nanti melaksanakan sholat maghribnya di waktu isya. Karena kenapa? Karena beliau berangkat sebelum waktu maghribnya masuk. Jadi seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Lanjut. Dengan adanya sholat jamaah ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hambanya dengan ketentuan yang menyulitkan, akan tetapi memberikan ketentuan-ketentuan yang fleksibel atau tidak kaku sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Jadi apabila nanti kita dalam perjalanan misalkan kita belajar berangkat jam 11 misalkan, diperkirakan nanti sampai jam 5 misalkan. Nah, nanti tengah perjalanan tuh ketika masuk sholat asar kita jamak sholat zuhur, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat zuhur. Nah, jadi seperti itu, ini solusinya. Itu aja. Tugasnya nanti menyusul lewat grup aja, tidak di sini tugasnya. Silakan dipersiapkan buku tulisnya ya, karena soalnya tidak ada di LKS. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.